Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaron pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Firdaustin, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam program Bincang Serambi Ramadan. Syadaron pada hari ini Jumat 21 April 2023 bertepatan dengan hari ke-30 Ramadan, yaitu hari terakhir umat manusia ataupun umat muslim menjalankan ibadah puasa. Nah, Syadaron, dalam program Bincang Serambi Ramadan kali ini kita akan membahas tema menarik seputar kajian Islam, yaitu menjaga keistiqomahan beribadah pasca Ramadan. Nah, Syadaron, sebagai informasi, program ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube serambinews.com dan di Facebook serambinews.com. Nantinya juga Syadaron bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar positif di dalam platform tersebut. Nah, Syadaron, saat ini saya tidak sendiri, sudah ada pemateri yang ahli di bidangnya untuk membahas ataupun mengulik seputar tema menarik kita pada sore hari ini. Nah, pemateri kita ada dari pengurus Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh atau ISAT Aceh. Beliau merupakan Ustazah Sarah Ulfa SPD. Kita sapa terlebih dahulu Syadaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggak terasa ya, kita sebentar lagi sudah selesai nih bulan Iya, Ramadannya. benar. Gimana nih? Apakah ada yang tinggal atau gimana puasanya? Tentunya ya yang tinggal itu pasti ada, cuman ya diusahakan ke depannya secepat mungkin untuk diganti. Gitu. Oke. Terima kasih Ustazah Sarah Ulfa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu seputar kajian Islam puasa Ramadan ini kepada Syadaron yang Anda di rumah. Nah, Syadaron, kita akan membahas mengenai judul, yaitu menjaga keistiqomahan beribadah pasca Ramadan. Mengingat selama ini kita sudah menghabiskan waktu untuk beramal selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Tentunya dalam menjaga amalan-amalan tersebut banyak sekali tantangannya, terutama amalan tersebut ataupun diri kita bersifat fluktuatif, artinya naik turun dalam menjaga amalan tersebut. Lantas sebenarnya nih, bagaimana kita harus menjaga amalan tersebut agar bisa konsisten ataupun istiqomah setelah kita melewati bulan suci Ramadan dan menyambut bulan-bulan selanjutnya yang insya Allah kita akan bertemu pada bulan Ramadan yang akan mendatang, insya Allah. Nah, terkait dengan menjaga konsistensi ataupun istiqomah dalam beribadah, lantas sebenarnya ini Ustazah, apa istiqomah tersebut dan kenapa? Apa pentingnya kita harus menjaga istiqomah ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sangat nggak terasa Kak ya, udah berada di akhir penghujung Ramadan. Nggak terasa, Iya, rasanya nggak kayak terasa baru banget, aja iya. kemarin kan? Ya, seharusnya sikap kita ini yaitu kita bisa meninjau kembali dan mengevaluasi diri kita itu sejauh mana target-target yang telah kita tetapkan sebelum Ramadan itu tuntas ataupun terrealisasi, atau sama sekali bahkan tidak kita lakukan gitu. Nah, jadi tugas kita di akhir Ramadan ini adalah mengevaluasi diri, meninjau kembali target-target yang telah kita susun dan kita rancang selama bulan Ramadan itu apakah berhasil dan sepenuhnya kita lakukan, atau memang belum maksimal ataupun sama sekali tidak kita lakukan. Nah, jadi sikap kita itu seharusnya jika memang kita berhasil sepenuhnya dalam menjalankan target-target tersebut, maka diharapkan kita itu bisa istiqomah, bisa konsisten untuk kedepannya itu pasca Ramadan itu bisa melanjutkan amalan ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan. Namun jika memang kita masih belum berhasil dalam hal tersebut, maka diharapkan diri kita ini tidak boleh pesimis, harus terus-menerus memperbaiki diri dan merasa bahwa diri kita ini belum cukup secara amalan. Maka dari situ kita tergerak untuk terus-menerus dan tidak berhenti berproses menjadi yang lebih baik. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan istiqomah, maka jika kita melihat konteks pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang menjaga keistiqomahan amalan pasca Ramadan, maka yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah secara bahasa artinya tegak lurus. Jika kita kaitkan, maka yang dimaksud istiqomah beramal itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan itu diharapkan menjadi karakter
yang tertanam dalam diri kita berbanding tegak lurus dengan berjalannya hari-hari kita, hingga akhir daripada kehidupan kita tersebut kita masih istiqomah dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, jadi apa sih manfaatnya gitu? Apa sih manfaatnya kita punya sifat istiqomah tersebut? Apa manfaatnya kita punya ataupun bisa menanam karakter istiqomah beribadah dalam diri kita? Jadi manfaatnya itu sebagaimana tujuan hidup manusia, yaitu tujuan hidup manusia ini adalah menjadi insan yang takwa. Oleh karena itu, dengan keistiqomahan kita ini, yaitu bisa menjalankan amal ibadah, yang mana amal ibadah itu adalah sesuatu yang memang mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjauhi diri kita dari larangan-larangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka dengan hal tersebut kita insya Allah dalam menjalani kehidupan sampai kepada ujung akhir kita kembali kepada Allah tersebut bisa lebih mendapat keselamatan gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwasanya istiqomah itu kita tidak melenceng kemanapun gitu ya. Artinya kita konsisten dan tegak lurus seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, Syahdaron, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sebagai informasi program ini disponsori penuh oleh Bank Aceh dan juga bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh atau ISAT Aceh. Nah, Ustazah, setelah kita membahas apa itu istiqomah dan kenapa penting kita harus istiqomah setelah pasca Ramadan ini, selanjutnya yang menjadi perhatian saya yaitu setelah kita berhasil untuk istiqomah ataupun memahami apa makna istiqomah itu, kan kemudian muncul nih tantangan-tantangan dalam menjalankan istiqomah itu. Lantas apa saja sih tantangan dalam menjaga keistiqomahan ibadah pasca Ramadan? Ya, baik. Tentunya jika sebuah tujuan itu berat untuk dicapai, maka tantangannya juga pasti berat gitu kan. Dan besar sekali ya. Sangat besar. Karena ini menyangkut juga keselamatan kita di dunia dan akhirat. Gitu. Tapi setelah kita berhasil melewati itu, kita akan menjadi orang yang bertakwa, bukan sih? Insya Allah kita dijamin keselamatan gitu. Nah, jadi apa sih tantangan dalam menjalankan keistiqomahan dalam beribadah tersebut? Nah, jadi untuk tantangan itu bisa kita katakan dia itu berasal dari dua. Ada yang berasal dari diri kita sendiri dan ada yang berasal dari luar diri kita. Nah, yang berasal dari dalam diri kita itu contohnya adalah sifat malas gitu ya, ataupun mungkin udah terlalu kelelahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, maka untuk melakukan ibadah yang kita targetkan untuk bisa istiqomah mungkin di situ agak berat. Nah, jadi caranya ya itulah dengan terus berpikir bahwa tujuan pertama kita itu, tujuan hidup kita itu adalah kematian. Maka dengan berpikir terus-menerus seperti itu, insya Allah sifat malas dan rasa kelelahan kita ini bisa terkikis dan kita sedikit termotivasi untuk bisa melakukan ataupun merealisasikan tujuan kita tadi. Nah, sedangkan tantangan yang berada dari luar diri kita itu, kalau untuk sekarang itu bisa kita katakan lingkungan yang tidak terlalu suportif, Pak. Nah, jadi lingkungan yang tidak mendukung kita sepenuhnya itu memang sangat-sangat berpengaruh. Contohnya misalnya nih, kita sedang membaca Al-Quran di sela-sela kegiatan ataupun pekerjaan kita. Tiba-tiba datang kawan yang berpersepsi tidak baik gitu, ataupun istilahnya mengolok-olok mungkin ya. Nah, itu sebenarnya lingkungan yang tidak suportif itu sangat berpengaruh dan menjadi tantangan, dan dikembalikan lagi kepada diri kita, apakah kita memang sanggup untuk menghadapi lingkungan tersebut, atau kita memang terpengaruh. Artinya terpengaruh dari tujuan kita ingin membaca Al-Quran tadi udah kita hilangkan, artinya kita terpengaruh dengan persepsi negatif tersebut sehingga tidak lagi melakukan tujuan kita itu. Maka di sini sikap yang harus kita ambil untuk menghadapi lingkungan yang tidak suportif itu adalah dengan mengajak dalam artian membentuk lingkungan kita itu supaya bisa sejalan dan sealur dengan kita. Nah, itu adalah hal yang mungkin sangat sederhana kita lakukan untuk membentuk lingkungan itu tadi. Gitu, Kak. Oke, berarti lantas bagaimana nih misalnya kita tidak mampu untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk suportif, maksudnya untuk mendukung keistiqomahan kita. Misalnya kalau kita
mereka tuh nggak suportif dengan kita tuh sebaiknya harus gimana gitu? Apakah harus menjauhin lingkungan tersebut? Itu bagaimana Ustazah? Ya, sebaiknya jalan pertama itu sebenarnya kita harus kembali lagi ke diri sendiri. Yaitu kita ingat lagi tujuan pertama kita itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Jadi jika kita memang benar-benar merefleksikan diri kita dan kita yakin, kita teguh, kita bisa kita bisa mengikat diri kita dengan tujuan itu, maka lingkungan yang memang tidak suportif itu setidaknya tidak terlalu berpengaruh. Namun jika memang kita mampu untuk mengubah istilahnya lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang mendukung terhadap keistiqomahan kita beribadah, maka kita lakukan. Cuman untuk melakukan ini itu kita kan tidak bisa langsung semena-mena, kita juga harus melihat keadaan dan banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi langkah awalnya itu kembali lagi ke dalam diri kita, ingat tujuan utama dan tetapkan pendirian bahwa tujuan kita ini adalah untuk meraih keridhaan Allah. Oke. Berarti yang bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya istiqomah itu penting sekali bagi seorang hamba sebagai manusia. Selain dari niatnya yang paling utama, juga didukung dari dalam diri dan didukung dari faktor lingkungannya juga. Nah, ini juga sebagai tips buat Syeda yang ada di rumah. Sekiranya bagaimana sih cara untuk istiqomah setelah menjalani ibadah puasa Ramadan ini dalam menjaga amalan-amalan. Nah, tips dari Ustazah Sarah ini bisa menjadi panduan ataupun pegangan bagi kita semua. Nah, terkait kita sudah membahas mengenai faktor-faktor tadi Ustazah, kemudian dalam menjaga hal tersebut nih, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjaga konsistensi beribadah pasca Ramadan? Tantangan yang sering dihadapi yaitu yang udah sekilas kita bahas tadi. Yang pertama mungkin jika kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendukung, yaitu adalah pengaruh yang tidak baik dari teman, yaitu olok-olokan gitu, ataupun jika memang ada tantangan dari dalam diri sendiri, yaitu itulah sifat-sifat buruk kita yang memang menghalangi kita untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Dan sebaik mungkin kita harus terus melawan itu. Kita tidak boleh larut dalam keburukan-keburukan yang berada dari dalam diri dan dari luar diri itu, namun kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengikis itu, untuk untuk menjadikan itu adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa meraih keberhasilan dalam istiqomah tersebut. Oke, terima kasih Ustazah Sarah. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai menjaga keistiqomahan beribadah pasca Ramadan ini. Nah, Syedalon jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kanal YouTube seraminews.com. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masa ke masa, produk hasil karya anak negeri terus berkembang dengan pesat. Kualitas produk dari UMKM tidak perlu diragukan lagi. Semua diolah dari sumber terbaik untuk menghasilkan produk nomor 1 bagi konsumen. Beraneka ragam produk UMKM berdaya saing tinggi lahir dari tangan anak negeri. Produk UMKM pun kini semakin populer dengan kualitas yang terus meningkat demi kepuasan konsumen. Mengikuti perkembangan gaya hidup serba praktis di era digital, kini pembayaran produk UMKM sudah bisa dilakukan dengan e-payment.
konsumen bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan internet banking. Selain itu, pembayaran dapat juga dilakukan dengan kartu debit melalui EDC, layanan Action Mobile Banking. Bank Aceh juga terus bersinergi bersama pelaku UMKM dengan pembiayaan melalui direct financing ke beberapa kelompok sektor ekonomi demi menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Semua kemudahan ini dipersembahkan untuk kepuasan konsumen dan kami terus melangkah untuk negeri. Terima kasih Syedalon yang masih menyaksikan kanal YouTube seraminews.com bersama saya Firdausin, jurnalis harian Seram Indonesia dalam program Bincang Serambi Ramadan. Nah Syedalon, pada sesi kedua kita pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, kita masih membahas dengan tema yang sama, tema yang menarik, yaitu bagaimana menjaga keistiqomahan beribadah pasca bulan Ramadan. Nah tadinya kita sudah membahas dengan Ustazah Sarah Ulfa mengenai apa itu istiqomah, bagaimana cara kita beristiqomah, dan apa saja tantangan-tantangan dalam menjalankan istiqomah tersebut. Nah selanjutnya nih Syedalon, yang menjadi pertanyaan untuk Ustazah Sarah terkait yang menjaga keistiqomahan tadi yang udah Ustazah sampaikan. Kalau menurut pribadi saya, menjaga keistiqomahan itu dari yang Ustazah sampaikan tidak terlalu berat, tapi kenapa sih diri kita ini masih memikirkan hal itu tuh merupakan hal yang sangat sulit gitu? Itu apa yang terjadi sebenarnya? Iya, jadi kebanyakan dari kita itu memang merasa bahwa istiqomah itu adalah berat gitu ya. Padahal jika kita pikirkan istiqomah itu ringan, kita mensugestikan dalam diri kita istiqomah itu mudah, maka itu dengan sendirinya akan mudah. Contohnya gini aja sederhananya. Misalnya kita melakukan amalan-amalan seperti sholat tarawih 20 rakaat selama Ramadan. Nah itu cara kita untuk beristiqomah dengan ibadah qiyamul lail tersebut, yaitu dengan mendawamkan, membiasakan diri dengan jenis amalan, namun tidak fokus pada kuantitas. Artinya fokus pada kualitas bukan kuantitas. Misalnya gini, jadi setiap Ramadan itu kita kan biasa melakukan sholat tarawih sebanyak 2-3 rakaat atau 11 rakaat. Maka kita itu membiasakan diri setelah Ramadan itu untuk menghidupkan kembali jenis qiyamul lail tersebut. Misalkan katakan jika kita biasanya itu bangun setelah ataupun 15 menit sebelum azan, maka biasakan bangun itu 30 atau 1 jam sebelum azan subuh. Ntar dalam waktu 30 dan 1 jam itu kita bisa melakukan qiyamul lail tersebut sebagaimana yang kita lakukan selama Ramadan, seperti misalnya sholat tahajud 2 rakaat dan sholat hajat 2 rakaat, dan cukup dengan ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Maka itu sudah dikatakan dengan istiqomah. Jadi sebenarnya istiqomah ini itu bukan melakukan ibadah yang banyak, tetapi melakukan ibadah yang sedikit namun berkelanjutan gitu. Jadi bukan melakukan ibadah yang sangat-sangat banyak namun hanya dilakukan dengan sebentar, tapi melakukan ibadah yang hanya sedikit, misalkan dengan membaca Al-Quran 1 hari per halaman gitu, tapi kita membiasakan hal tersebut gitu. Oke, berarti yang dapat saya simpulkan bahwasanya bagaimana kita menganggap istiqomah itu mudah berarti sesuai dengan sugesti pikiran kita. Saya jadi teringat nih Ustazah, pepatah Inggris yang mengatakan if you think you can gitu. Jika kamu berpikir kamu bisa, kamu pasti akan bisa. Oke, berarti kembali lagi ke sugesti pada diri kita agar kita bisa istiqomah terus beribadah. Nah, terkait sudah kita membahas mengenai sulitnya tadi istiqomah nih Ustazah. Kemudian muncul di sebuah pertanyaan, bagaimana tips kita menjaga keistiqomahan beramal setelah Ramadan agar amalan tersebut terus-menerus kita lakukan sepanjang ataupun menjelang akhir kehidupan. Nah, itu bagaimana? Ya, untuk tips and triknya lah kita bilang ya.
Yang pertama itu kita ingat lagi kepada tujuan, tetap kembali kepada tujuan. Apapun pengaruh dan tantangan dari luar, jika kita mengingat tujuan utama itu, tujuan akhir kita untuk selamat di akhirat, maka insya Allah kita mungkin bisa lebih tergerak lagi untuk melakukan ibadah tersebut. Dan yang kedua itu mungkin dengan mengajak kawan atau apa istilahnya itu, bersinergi dengan kawan. Jadi ketika ada kawan, bisa ada yang saling mengingatkan. Ketika kita luput ataupun terlalu lalai, maka ketika ada kawan kita bisa teringat kembali. Jadi untuk mencari kawan yang seharusnya positif itu adalah hal yang sangat membantu kita untuk bisa memudahkan kita dalam melakukan ibadah-ibadah. Nah, tips yang ketiga itu bisa, kalau sekarang itu kita kan semuanya pasti punya gadget ya kan. Nah, jadi dan gadget itu pastinya nggak terlepas dari kehidupan kita. Artinya emang udah jadi, bisa kita bilang kebutuhan, tidak pernah lepas. Kebutuhan gitu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita manfaatkan HP kita itu untuk kemudahan kita beramal. Nah, jadi sekarang itu ada istilah aplikasi istilahnya itu habit tracker. Nah, habit tracker itu sebentuk ataupun sejenis journaling kita per hari. Nanti misalnya kita bisa menetapkan bahwa hari ini kita ingin merencanakan untuk sholat duha. Nah, nanti di aplikasi tersebut bisa kita manajemenkan gitu. Nah, jadi dengan aplikasi tersebut mungkin bisa mempermudah kita. Nah, jadi intinya gunakanlah HP itu untuk sesuatu yang arahnya itu bermanfaat tuh. Oke, berarti kita selain niat yang kuat, kita juga didukung oleh gadget kita itu ya kan Ustazah, untuk mendukung keistiqomahan kita. Terakhir nih Ustazah, kira-kira menurut Ustazah, apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan untuk dapat mempermudah sikap istiqomah pasca Ramadan? Ya baik, tentunya yang harus kita perhatikan itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita tadi, yaitu bagaimana agar amal ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah, dan caranya itu adalah dengan istiqomah sebenarnya. Jadi bukan dengan melakukan sesuatu amalan ibadah yang sangat banyak, tetapi tidak dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, namun hal ibadah tersebut sedikit penuh keikhlasan, penuh kekhusyukan, dan itu dilakukan dengan niat dan tujuan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ustazah, kita tidak terasa nih sudah hampir 30 menit kita berbincang dan berbagi ilmu Ustazah kepada Syadarulun yang ada di rumah. Sebagai penutup nih, Ustazah bisa memberikan sedikit closing statement ataupun kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini. Mungkin Ustazah akan menyampaikan kepada Syadarulun yang ada di rumah. Silakan Ustazah. Baik, Syadarulun, terkait menjaga keistiqomahan amalan pasca Ramadan itu mungkin kita tidak bisa terlepas dari diri kita. Artinya jika kita memang benar-benar menginginkan karakter keistiqomahan tersebut, maka kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan diri kita. Artinya kita butuh tempat bergantung, yaitu yang ingin saya katakan di sini, memintalah kepada Tuhan untuk sifat keistiqomahan tersebut. Jadi jangan semata-mata kita mengendalikan diri, dan ingat bahwa kita itu masih punya Tuhan gitu. Jadi minta apapun kepada Allah, termasuk minta untuk keistiqomahan tersebut. Nah, jadi terkait cara kita meminta itu, ada suatu doa yang sering memang Nabi amalkan, dan mungkin doa ini bisa kita baca setelah sholat 5 waktu ataupun di sujud terakhir, dan doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, yaitu ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, maka oleh karena itu aku meminta bahwa Engkau taatkan, Engkau tetapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Jadi intinya kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita untuk sifat istiqamah tersebut, maka oleh karena itu bergantunglah kepada Allah yang maha sebagai tempat yang maha bergantung. Oke, terima kasih Ustazah. Jangan lupa Syadarulun untuk mengingat doa-doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oke. Nah, Syadarulun juga bisa mencatat ataupun men-searching doa tersebut di
laman internet Syeda-Rolin yang ada di gadget. Nah, Ustazah Sarah Ulfa, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat luar biasa, atas ilmu yang diberikan kepada Syeda-Rolin yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah buat Ustazah Sarah Ulfa. Amin. Dan kemudian menjadi ilmu baru buat kita semua. Terima kasih Ustazah Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Syeda-Rolin yang masih saat ini menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan. Sebagai informasi, Syeda-Rolin program ini merupakan tayangan terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah program Bincang Serambi Ramadan ini akan tayang di tahun yang akan datang ataupun tayang di Ramadan yang akan datang, insya Allah. Syeda-Rolin, saya Firdaustin dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.